Baik, mungkin disaksikan ya teman-teman yang ada di sini, 2000 lebih mata memandang. Kemudian mudah-mudahan setelah bersyahadat ini saudari kita Mbak Glenn itu bisa istiqomah kemudian menjalankan tanggung jawabnya sebagai seorang muslimah, dan nanti kita akan doakan melalui ustadz kita semoga beliau kemudian menjadi tokoh agama Islam. Kalau beliau tidak bisa, minimal keturunannya nanti. Masya Allah. Oke, Mbak Gia, ikuti saya. Boleh satu tangannya yang kanan telunjuk simbol tauhid, nunjuk ke langit. Masya Allah. Bukan jempolnya. Saya nggak usah dijempol sore ini. Pakai telunjuk tauhid. Telunjuk tangan kanan. Masya Allah. Ikuti saya, Mbak. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah. Yang Maha Pengasih. Yang Maha Pengasih. Lagi Maha Penyayang. Lagi Maha Penyayang. Asyhadu. Asyhadu. Allah. Allah. Ilaha. Ilaha. Illallah. Illallah. Wa asyhadu. Wa asyhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi. Aku bersaksi. Bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi. Dan aku bersaksi. Bahwa Nabi Muhammad. Bahwa Nabi Muhammad. Adalah Rasul utusan Allah. Adalah Rasul utusan Allah. Allahu Akbar. Sah. Masya Allah, Masya Allah. Subhanallah. Allahu Akbar. Masya Allah. Alhamdulillah. Subhanallah. Ya, bertambah lagi saudara kita, sahabat-sahabat sekalian, baru aja tadi Bang Handi kemudian membacakan ayat suci Al-Quran, menyinggung pertanyaan, kenapa kemudian banyak yang Islam, ada apa, kok semakin hari semakin banyak. Nah, inilah yang saya katakan tadi, yuriduna ayyutfi'u nurallah biafwahihim wa ya'ballah illa ayyutimma nurah walau karihal kafirun. Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut mereka, dengan ucapan mereka, perkataan mereka, congor mereka. Akan tetapi Allah menolak itu. Malah Allah kemudian menyempurnakan cahayanya, walaupun orang-orang kafir itu tidak menyukai. Semakin hari semakin banyak orang yang sampai kepada kebenaran, menuju kepada Islam, dinul Islam, agama yang menjadi cahaya bagi gelapnya dunia. Baik, Adik Gia, boleh kemudian ikuti saya sekali lagi ya. Ya Bang. Dan aku bersaksi. Dan aku bersaksi. Bahwa Yesus. Bahwa Yesus. Hanyalah makhluk ciptaan Allah. Hanyalah makhluk ciptaan Allah. Allahu Akbar. Sah. Masya Allah, Masya Allah. Selanjutnya saya serahkan kepada Ustadz kita, Ustadz Miftah, untuk mendoakan saudari kita ini. Silakan Ustadz. Iya, mohon izin guru-guruku dan gurunda Bang Zuma dan semuanya ya. Dan ikhwan fillah yang ada di Komal dan juga yang ada di bawah yang menyaksikan semua ini. Alhamdulillah bertambah lagi saudara kita menjadi mu'alaf. Ini ada guru saya ini Pak Ade Sugi. Silakan Pak Ade Sugi, saya nggak mau melangkahi guru saya ini. Mohon izin guruku ya. Masya Allah. Masya Allah, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa karimina wa habibina wa dukhrina wa maulana Muhammad wa radiyallahu ta'ala an sadatina rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi
لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا أفرج علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا أفرج علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. على الله توكلنا. ربنا لا تجعلنا فتنة لقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعلنا ملتبسا علينا فنضل واجعلنا للمتقين إماما. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب العافية وأبواب الجنة. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة واسرع عنا بحق القرآن العظيم ونبيك الكريم شر الدنيا وعذاب الآخرة. غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sebagai pesan terakhir, mohon izin guru-guru dan gurunda semuanya, Pak D dan semuanya, mudah-mudahan Ukti Gia ini istiqomah ya, Ukti istiqomah dalam menegakkan kalimat Allah, menjaga iman dan Islamnya sampai akhir hayat. Mudah-mudahan mendapatkan ridha Allah dan juga tentu syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yaumil qiyamah. Silakan guru-guru yang lain. Pak D, silakan Pak D dulu. Silakan Pak D Sugi. Ada yang mau disampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ucapkan selamat ya, Dek Gia, Anda sudah mendapat hidayah. Semoga hidayah yang baru didapatkan ini bisa kekal hingga akhir hayat. Jangan kembali lagi kepada kekafiran, karena ketika kita sudah menjadi mu'alaf itu kita sangat dimuliakan oleh Allah. Dosa-dosa kita di masa lalu diampuni seluruhnya, bersih tanpa sisa. Amal-amal baik yang kita lakukan, ya, yang adik lakukan di masa lalu, masih Allah hitung.
Ya, jadi kebaikan-kebaikan tidak dihilangkan oleh Allah, hanya dosa-dosa kekafiran saja yang dihilangkan oleh Allah. Jadi dia saat ini bersih seperti bayi yang baru lahir. Mohon dipegang baik-baik iman yang baru didapatkan, dan Allah sendiri juga sudah berjanji ketika ada orang yang mengaku beriman pasti Allah akan uji. Nah, ujiannya itu berbagai macam, ya, ada yang diuji ekonomi, ada diuji dari keluarganya dan sebagainya, banyak sekali. Tapi tetaplah percaya bahwa ujian yang Allah berikan itu tidak mungkin melebihi dari kapasitas kita. Allah itu maha tahu, tidak mungkin akan melebihi itu. Jika DGA nanti mampu melewati ujian itu, DGA akan menjadi manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja Bang Andi, terima kasih. Ya, boleh saya memberikan pandangan pada adik saya ini? Ya, alhamdulillah adikku, kamu adalah mualaf. Saya juga demikian ya. Saya bahagia sekali ketika saya melihat kamu masuk ke dalam Islam ini, menemukan cahaya ini. Selamat datang adikku. Saya bukan artiannya saya merasa kamu adikku karena saya memang juga mualaf. Satu pesan saya, yang pertama, jangan pernah menghujat sesembahan orang lain. Seperti manapun kelak orang menghujatmu. Yang kedua, selalulah ingat dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam Islam ini. Yang ketiga, jangan pernah lupa kepada orang tuamu, keluarga besarmu. Selalu mendoakan mereka, bahkan untuk mengajak mereka haruslah kau lakukan. Sebab cahaya yang kau terima tidaklah hanya untuk dirimu sendiri. Haruslah engkau membagikannya kepada mereka yang kau lihat dalam kesesatan. Ya, demikian saja. Saya rasa saya tidak tahan lagi. Terima kasih abang-abangku semua telah mensyahadatkan adikku ini. Ya, saya rasa sekian. Terima kasih. Terima kasih Bang. Adik dia boleh tutup camnya biar nggak terlalu pegel, biar bisa nyantai. Udah selesai. Sudah lama ya ingin mengucapkan 2 kalimat syahadat ya. Kenapa baru hari ini gitu Mbak diputuskan? Apa gejala apa begitu? Ada yang maksa atau dengan keridoan sendiri? Enggak Bang, sebenarnya udah lama, cuman belum tahu siapa yang bisa bantu buat ngucapin itu. Nah tadi ada saudara itu yang TikToknya namanya Kanja itu loh Bang. Nah itu tadi yang infoin, tadi ngecat Lucy, kan Lucy mau mualaf kan ya, nih bisa mualaf ngucap kalimat syahadat tuh dari sini nih. Jadi kayak dikasih tahu info ini loh Bang, makanya tadi Lucy langsung join ke sini. Halo? Ya, Bang? masih tinggal sama keluarga ya? Lucy di Bali tinggal sendiri Bang. Udah punya keluarga? Enggak Bang, itu kan dulu kan nikahnya Katolik, terus sudah cerai Bang. Masya Allah. Cuman di KTP kan belum ganti. Ya insya Allah nanti ada Pak Sekum, silakan Pak Sekum. Saya udah ngirim, tinggal tanda tangannya Pak Sekum, silakan. Bang Ardiansyah. Berarti KTP-nya masih status nikah gitu ya, Mbak? Iya, udah Ya. masih agama Katolik. Silakan Bang Sekum. Ya, izin siapa ini manggilnya ya, Mbak Lucy ya? Mbak Iya. Lucy, bisa nggak KTP-nya itu difoto tapi biar kelihatan angle-nya tuh angle betul-betul dari atas gitu. Jangan dari agak ke samping. Karena apa? Karena
fotonya meleot, tahu meleot ya? Bahasa Indonesianya meleot itu apa ya? Meleot. Apa meleot itu bahasa Indonesianya? Meleot. Agak miring lah, agak miring. Miring ya. Itu. Jadi bisa ya difotokan agak pas gitu ya kan, angle-nya. Terus kemudian saya minta tolong hari ini juga dikirim. Kalau bisa sekarang juga dikirim, saya akan WA Anda dalam waktu 5, 4, 3, 2, 1. Saya udah WA. Silakan cek ya. Udah masuk ya? Nanti minta tolong dikirim ke situ tanda tangannya. Lah kok terima kasih sudah menghubungi Bimbel Bintaro Learning Center. Perkenalkan. Kerja nomit tuh bang. Kerja freelance. Oke lah, nggak apa-apa, oke ya. Minta tolong itu aja yang dikirim. Hari ini juga akan saya buatkan, sekarang juga, detik ini juga saya kirimkan ya. Bang, kalau misalnya saya kirim dalam bentuk PDF boleh nggak ya bang? Oh, sangat boleh malahan. Apa yang dalam bentuk PDF itu? KTP-nya bang. Boleh, KTP-nya PDF. Terus tanda tangannya di foto biasa aja. Ditenggelam dia. Yang kertas HPS jangan yang garis-garis. Betul. Karena mumpung lagi pegang laptop nih Bang Handi, jadi bisa ngerjain. Mumpung lagi mood ya. Iya, ini yang mu'alaf ini, alhamdulillah loh, tahun 2025 ini lebih dari 10 orang loh Bang Handi tahun ini. Dari terhitung sejak Januari ya. Januari sampai detik ini lebih dari 10 orang. Alhamdulillah. Itu berkah kerja kerja api yang lebih intens itu, yang sangat intens. Saya sangat salut sama api ini. Alhamdulillah saudaraku sudah membuka wacana untuk memberikan cahaya Islam kepada kami, ya terlebih non muslim. Semoga terus berjaya dan selalu diridhoi Allah dimanapun dan kapanpun. Amin ya Rabbal Alamin. Mbak Gia, jangan lama-lama tenggelam, nanti kepental. Untuk PDF. Jangan lama-lama. Ya. Udah ya? Udah dikirim? KTP-nya udah bang, cuman kalau tanda tangannya belum ini bang, soalnya kertas HPS-nya belum ada. Nggak apa-apa, nanti kalau nggak punya kertas HPS ya kertas putih biasa aja lah, kertas putih. Yang jelas jangan bergaris ya. Jangan bergaris gitu, terus nanti difoto ke saya gitu ya. Iya bang. Di kertas aja, maksudnya tanda tangannya ditorehkan di kertas ya, jangan di hatiku ya. Pak Guru ini bisa aja. Pinter ya. Yang merayu itu yang belum punya, yang belum punya ya. Itu Loh, kan adik betul, aku. kan betul kan, larangan lo jangan di hatiku, jangan. Kan aku bilang jangan. Itu adik aku ya, nggak boleh ya. yang di bawah pada kepanasan. Ya. Jadi ada dua tuh yang kepanasan Kang Ardi, Kang Ustaz. Yang satu Oten, yang satunya tadi rayuannya tadi. Ya oke, KTP sudah saya terima. KTP-nya Mbak Lucy ini sudah saya terima, alhamdulillah. Sip, tinggal tanda tangan. Hari ini juga akan saya kirim ke Mbak Lucy ini ya. Gitu aja dari saya Bang Handi. Mungkin saya hanya berbicara soal administrasi aja. Saya nggak akan berbicara lebih dari itu, karena kalau lebih dari itu nanti saya khawatir salah ngomong. Kalau salah ngomong saya khawatir nanti istri saya marah-marah sama saya. Lanjut. Ya, takut salah hati pula nanti. Gue pengennya istri lu juga marah, gak apa-apa. Bang, tanda tangan udah saya kirim ya bang, tolong dicek. Gimana? Tanda tangannya udah Lucy kirim bang, tolong dicek. Oh ya, sudah saya cek barusan. Langsung kok, saya ini langsung kok ngeceknya. Langsung masuk gitu. Fast respon saya ini. Jadi kalau ada apa-apa langsung aja. Ya. Ya, Bang Juma masih Bang Juma nih.
Kalau ada yang ingin menghalalkan GEA harus melalui sekretaris dulu di Melalui seleksi. saya. Iyalah, Saya melalui abangnya. saya lah. Oh, saya yang Saya pegang KTP-nya abangnya. kok. Saya yang pegang KTP-nya. Oh iya juga ya, menang dikit abang ya. Oke lah. Enggak teman-teman. Saya sudah terbiasa digoreng sama Oten, jadi santai aja. Oten yang goreng saya nggak akan matang. Biasanya sekretaris itu nurut sama pimpinan. Biasanya. Siap. Siap datang besok. Ai, siap abangku. Biasanya sekretaris ngalah sama pimpinan. Biasanya. nanti langsung dijapri aku sama Bang Zuma ya kan. Dinda, KTP-nya sudah ada. Kali ini sekretaris yang menang. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya, saya hanya ingin menyampaikan kepada siapapun ya, baik adik Gea atau siapapun yang bersyahadat di luar sana, kemudian bukan melalui Apologet Islam Indonesia, tetaplah dekat dengan saudara-saudara Islam yang taat kepada Allah, yang taat untuk kemudian belajar. Jangan setelah syahadat lepas, tidak kemudian mengikatkan diri kepada orang-orang beriman. Bagi yang ada di Bali, silakan mendatangi masjid untuk belajar. Ada di Sumatera, ada di Kalimantan. Jangan lepas dari orang-orang yang taat untuk beribadah. Jangan hanya masuk syahadat kemudian mendapatkan sertifikat, tetapi benar-benar Islam dengan kafah. Belajar Islam itu seperti apa? Bagaimana menjadi seorang wanita yang soleha? Bagaimana menjadi seorang laki-laki yang soleh? Jadi syahadat itu mengosongkan diri kita. Jadi orang yang bersyahadat itu kosong dia. Arti apa? Kosong dari dosa-dosa. Kosong dari dosa. Ketika kemudian manusia itu kosong dari dosa, maka saatnya kemudian untuk mengisi kekosongan itu dengan amalan-amalan yang baik. Jangan diisi dengan hal-hal yang negatif. Botol yang kosong sejatinya diisi dengan air yang bersih, air yang jernih. Maka sebisa mungkin para mu'alaf dimanapun berada, tak terkecuali saudari Gea, mulai saat sekarang ucapan, perbuatan, tindakan, hati, mata, tangan, kaki diisi dengan hal-hal yang positif, yang baik. Prasangka buruk, penyakit hati dijauhkan. Cemburu, iri, dengki dijauhkan. Ya, tapi sebiasanya begitu, Bang Zuma. Orang-orang yang mualaf ini biasanya selalu mencari kesadaran diri gitu ya. Menyadari akan dosa-dosa, selalu mencoba untuk lebih dekat kepada Allah, terlebih untuk mengenal Rasulullah juga selalu belajar gitu ya dari orang-orang yang sudah muslim sejak lahir, terlebih para ulama itu biasanya begitu, Bang. Karena mereka ditundukkan cahaya tadi, hingga mereka sudah punya pedoman gitu ya. Karena iya, cahaya. Betul sekali. Benar. Silakan Bang, dilanjut. Jadi teman-teman sekalian, kebetulan di tempat saya ini juga udah hampir menjelang maghrib. Silakan dibimbing saudara kita, sahabat kita ini. Kita ada Ustadz Hanafi. Itu kalau nggak salah beliau itu ada kajian hampir tiap hari di jam-jam tertentu. Nah nanti mu'alaf dimanapun berada, termasuk saudari kita yang baru, saudari Gea, bisa nanti belajar cari Muhammad Hanafi, Apologet Islam Indonesia. Di situ kita bisa belajar, bisa bertanya tentang apapun terkait dengan Islam. Saya kira begitu dari saya, para Dewan Guru dan sahabat-sahabat yang lain. Terima kasih banyak. Silakan dilanjutkan. Masya Allah. Ya. Itu Ustadz Miftah juga buka kajian kok. Adek Gea, Iya Bang. apa bedanya setelah bersyahadat dan sebelum bersyahadat? Ada perbedaan nggak sih?
Mungkin kalau sebelumnya kayak masih terombang-ambing ya Bang. Dibilang Katolik enggak, dibilang Islam juga enggak. Tapi kalau sekarang udah lebih tenang karena udah lebih jelas. Udah lebih jelas apa agama saya dan siapa Tuhan saya. Oke. Jadi ada tadinya keraguan, tidak ada pijakan gitu ya Mbak ya? Iya, karena di satu sisi kan udah pengen ini kan Bang, pengen mualaf. Cuman kan tadi kayak yang tadi saya bilang belum ada yang ngarahin ke sini. Belum tahu harus kemana juga kan, karena memang saya posisinya lagi di Bali. Di sini kan mayoritasnya Hindu semua kan. Nah, kebetulan tadi Mami Kanja yang saranin ke sini. Nah, setelah mualaf gini kan perasaan saya jauh lebih tenang. Saya jadi lebih jelas lah tujuan saya ini mau kemana. Siapa Tuhan saya, siapa yang harus saya ikutin ke depan gitu loh Bang. Oke, kalau ada keraguan atau apa, kami punya tim di Bali kok. Jangan lupa hubungi kami kalau ada sesuatu keperluan apa. Oke, baik. Itu baik Bang. Ya. Ya. Dan info sedikit Bang Handi. Bang. Silakan Pak. Lanjut. Iya, sertifikat mualaf atas nama siapa namanya nih ya? Lucia ya kalau nggak salah ya? Iya Bang. Ya Mbak Lucia ya? Iya Bang. Ya, sertifikat mualaf atas nama Lucia akan saya kirim dalam 3, 2, 1. Terima kasih. Langsung jadi. Baru kali ini loh. Kali tumben nih, ada apa ini? Ada apa ini? Ada apa ini? Gimana kok ada apa gimana? Gak biasanya ini. Iya, jangan gitu lah. Nggak enak. Jadi gini loh Mbak, orang biasanya saya buru-buru nggak jadi ini kok jadi gini loh Mbak, stop sertifikat Mbak, sertifikat itu nanti Anda pakai dalam hal merubah kolom agama. Nanti kalau kesulitan telepon kami aja, insya Allah ada tim akan membantu Anda mengenai pengurusan ke Dukcapil. Itu ya Pak ya. Ya, aku nanya sama Bang Arti nih. Yang kemarin orang yang saya syahadatkan udah jadi belum sertifikatnya? Atas nama siapa? Bang Ian yang nyetor. Jangan ngomongin di sini, bakal layar nggak enak. Yang kemarin di sini ya, Ustaz Sugi ya. Iya. Ah, gimana? Herman? Iya, yang Waduh, kalau itu belum kayaknya. Kayaknya belum loh. Waduh, kok ngono iki? Iya iki. Bang. Iya ini lo tak bikinkan nih lo Pak Herman ini lo. Ya udah satu lagi nih, aku mau serius nih sama Gia. Mbak Gia, bisa nggak? Karena banyak yang telat mendengarkan. Tadi juga agak kecil audionya. Bisa nggak on cam kembali untuk orang dijadikan PT on cam kembali mengucapkan 2 kalimat syahadat sendiri, bisa nggak Mbak? Boleh Bang, boleh. Oke, Masya Allah, silakan. Tapi di ini lagi ya Bang, cara ngucapinnya gimana ya Bang ya, dipandu ya? Oh, belum hafal ya? Coba tak ulang ya. Iya, coba. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, mantap. Basmalah dulu ya, basmalah terus nanti diartikan sendiri. Ya, silakan on cam. Udah bisa mulai nih Bang? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mantap. Artinya? Artinya tiada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan aku Dan aku bersaksi. Bersaksi. bersaksi
bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Nabi Muhammad utusan Allah. Amin. Doa. Subhanallah. Kalau nggak salah orang Nias ya Kak Gia ya? Iya Bang, Nias. Oh iya ya. Gia ini kan marga kalau nggak salah. Mana ada yang Herman, Pak Dezuki nggak ngirim ke aku ya? Yang kemarin loh, sama Bang. Kang Ian itu kemarin yang ngirim. Nggak ada. Duh. Yang lewat video call loh Bang, syahadatnya kemarin itu di sini juga. Oh ini Hermanto ini. Iya. Iya. Yang di Lombok. Aku kalau apa ya, kalau cowok agak susah ngingatnya gitu loh. Ya lanjut, yang lain. Tuh. Bang, ini Bang, udah bisa off cam nggak Bang? Oh, bisa Kak. Iya, nggak apa-apa. Ya tutup aja. Ini di sini banyak apa ini? Bahaya kalau nggak off cam. yang di bawah jengkel kan, lihat Ardiansa. Saya agak terlambat, boleh enggak nanya ya? Saya terlambat ini tadi pas ngucapin aku bersaksi bahwa Yesus hanyalah ciptaan Allah itu tadi, saya baru masuk itu. Kalau boleh tahu nih Kak, siapa tahu ada yang baru masuk juga yang di YouTube kan belum tahu kronologinya seperti apa sehingga Kak Gea ini memeluk Islam. Boleh diceritakan sedikit Kak? Saya kan memang terlahir di keluarga yang dimana mama saya juga Muslim ya Bang ya. Jadi nggak terlalu asing banget lah agama ini. Saya sebelumnya udah adalah tahu ya Bang. Cuman belum memfokuskan untuk mencari tahu lebih dalam lagi. Cuman 2 tahun belakangan ini, karena jujur aja karena itu sering saya lihat dari media sosial seperti terutama TikTok. Sering lihat di TikTok. Terus lama-lama saya jadi kepo Bang. Jadi kepo, terus saya sering coba cari tahu, terus dibantu sama teman-teman juga, kayak misalnya ada link-link tentang apa gitu mereka share ke saya. Terus lama-lama saya mulai ngeh Bang, oh iya, ternyata saya salah, saya baru sadar itu Bang. Iya, setelah saya pelajari pelan-pelan, terus saya banding-bandingkan dengan isi Alkitab yang saya tahu ya Bang. Oh iya, ternyata enggak. Tuhan itu enggak, masa Tuhan dilahirin sih? Saya udah mulai jalan nih logika saya Bang. Masya Allah. Lanjut. Masa tuh? Masya Allah, luar biasa. Masa Tuhan? Lanjut. Enggak, Tuhan punya ayah ibu gitu kan? Justru kan yang namanya Sang Pencipta itu kan namanya aja udah maha ya Bang ya. Betul. Ini kok dilahirin? Betul. Ada emak bapaknya. Nah di situ mulai jalan saya Bang, mulai jalan logika saya pelan-pelan. Saya cari tahu ya kan. Nah ternyata oh iya yang betul nih ini Tuhan yang betul nih, yang ada di Islam ini nih. Nah itulah awal mula. Jujur awal mulanya pastinya karena kepo Bang. Karena kepo pertama. Karena kepo, terus lama-lama mulai kebuka nih logikanya. Ya, itu akhirnya saya memutuskan. Boleh tanya nggak aku? Iya Bang. Aku boleh tanya nggak Bang Handi? Boleh apa enggak ya? Boleh apa enggak? Saya pertimbangkan dulu 5 menit. lanjut Bang Ardi. Ya gini, Mbak Gia kan selama ini itu kan mendengarkan lewat TikTok, betul nggak itu? Iya Bang. Pernah nggak dari antara kita semua ini ada yang bertanya gini, apakah Allah Bapa Tuhan? Tuhan? Apakah Yesus Tuhan? Tuhan? Apakah Roh Kudus Tuhan? Tuhan? Berapa Tuhan? 1? Pernah dengar yang kayak gitu nggak? Pernah Bang, saya aja bingung. Mikir nggak sampai situ? Sampai situ mikir nggak?
Pikir pas dong, waktu Bang. itu. Saya yang 35 tahun Katolik aja saya bingung kenapa ada 3. Oh, udah 35 Kak Gia ini. Iya. Wih, bingung kan? Dua-dua. Bingung nih saya nih, malah bingung nih. Kenapa Bang? Wajahnya masih muda banget kayak dua. Alah, bentar Pak De. Itu adik saya itu. Pak De Suki. Jadi pada saat mendengarkan itu, oke lah, Anda bingung kan di situ kan, betul ya Mbak Gia ya, betul kan, bingung kan? Nah, pertanyaan saya, pernah nggak kebingungan itu Anda tanyakan ke teman Katolik Anda? Pernah Bang. Ya mereka bilang tetap. Terus jawabnya apa? Aku dulu sering nanya sih Bang, cuman tetap saja jawaban mereka itu aku merasa nggak puas, kayak belum bisa diterima logika gua gitu loh Bang. Gitu. Satu lagi yang bikin saya ini ya Bang, karena Alkitab itu sudah beberapa kali diperbaharui ya. Alkitab kan sudah beberapa kali diperbaharui. Oh, tahu juga ya itu ya? Tahu lah Bang. Alkitab itu kan sudah beberapa kali diperbarui, dan aku ngerasa siapa sih orang yang bisa ngejamin bahwasannya isinya itu memang asli. Itu kan sudah beberapa kali diperbarui. Wih, luar biasa ini, mantap jiwa raya ini. Itu yang betul itu. Jadi sebetulnya Pak Desuki dan Bang Handi, misal teman-teman Oten ini mau berpikir dan menggunakan akal logikanya, kita nggak perlu loh beli bodrek di depan rumah untuk menenangkan pikiran kita, betul nggak? Harusnya mereka itu mikir sendiri kayak Mbak Gia gini loh. Secepat itu dan semudah itu sebetulnya. Tapi iblis kayaknya nggak ridho ya, Pak Desuki. Iblis nggak ikhlas tuh kalau Oten itu semuanya berpikir secara sehat, sesehat pola pikir dari Mbak Gia ini. Begitu dari saya. Lanjut Pak Desuki dan Bang Handi, saya kembalikan. Ya, seharusnya mereka ini ketika beragama ini jangan hanya modal imani saja gitu kan. Seharusnya mereka itu mentelaah dan meneliti. Contoh yang mereka pegang saat ini kan hanya terjemahan saja. Pernahkah mereka mikir bahwa ini sudah pasti benar? Kalau mereka betul yakin itu benar, itu apa tolak ukurnya? Yang mau dijadikan tolak ukur itu apa? Untuk membuktikan bahwa terjemahan ini sudah sesuai. Kalau sudah sesuai, benar kata Kak Gia tadi, kok tiap hari dirubah, tiap tahun dirubah. Mungkin semenjak ditulis 350 Masehi hingga sekarang, itu entah berapa kali mengalami perubahan. Semakin lama, apakah semakin betul? Misalnya, saya ngomong sama Bang Andi awalnya, ember. Nanti Bang Andi menyampaikan ke orang lain baskom. Nanti orang lain menyampaikan ke sana lagi jadi gayung. Orang lain menyampaikan lagi jadi mangkok. Nah, bagaimana untuk memvalidasi perkataan saya yang pertama tadi? Saya berkata ember. Gak ada. Kecuali Al-Quran. Al-Quran itu semenjak 1400 tahun yang lalu hingga sekarang bunyinya seperti itu. Yang berubah hanya tulisannya saja. Kalau dulu mungkin tidak pakai harokat atau Arab-Arab gundul, nah sekarang pakai harokat. Itu bukan merubah makna, bukan merubah arti, tapi hanya mempermudah cara bacanya. Supaya orang-orang di luar Arab itu bisa baca. Hanya dikasih harokat. Tadinya nggak ada harokat. Membedakan antara ba dan ya itu susah. Maka dikasih ya titiknya 2, ba titiknya 1. Nah seperti itulah kalau di Islam. Tanpa ada perubahan sedikit pun. Beda dengan Kristen. 5 tahun yang lalu babi jadi babi hutan. Nah yang dikutuk Yesus ini apa ini? Karena ada Bible yang mengatakan pohon pisang. Sekarang pohon ara. Yang dikutuk pohon pisang apa pohon ara? Nah seperti itulah contoh-contoh
kalau kita mereka, ya. Jadi yogyanya kawan-kawan Kristen ini berpikirlah ketika Anda beragama, karena Yesus mengatakan dalam Markus 12 ayat 30-31, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu. Pakai akal ketika kita beriman, jangan hanya modal imani saja. Gitu Kak Gia, subhanallah, mantap Anda. Islam izin hanya untuk Pak orang-orang Dezuki, yang cerdas saja. Pak Dezuki, Pak De, Yuk. di bawah ini ada teman-teman yang ngecek profilnya Mbak Gea, ya kan? Iya bang. Sejak tahun lalu katanya udah pakai jilbab ya Mbak Gea? Iya bang. Mama Gimana saya itu ceritanya itu? memang udah minta mulai belajar menutup aurat. Padahal belum Islam. Belum. Oh gitu ya? Iya bang. Nah itu udah terjawab ya teman-teman. Demi kana pakai hijab pemakan babi. Gimana sih? Biasa aja kali itu mah. Iya. Dan lagi kan sudah disetor tadi KTP-nya sama Bang Handi, sudah dilihat apa status agamanya, apalagi Disetor ke siapa? Disetor ke siapa? Ke Bang Handi. saya Enggak, oper dari Bang Hadi disetor ke siapa Bang? ke Sekum lah. Langsung saya kasih nomor beliau supaya saya nggak pusing. Langsung aja Oh iya, berteman, gitu loh. Oh, berarti ke Bang Handi udah nyampe. Apa Nah, itu. nanya lagi? Iya. Ya, jadi sebagai kesaksian ya. Ntar dulu Pak, Mas, ntar dulu. Yo lanjut Bang Hadi. Justru begini loh Mbak Gea. Mbak Gea ini mempraktekkan kalau memang menjadi Kristen yang baik itu memang harus menudungi kepala. Tapi kalau tidak mau menudungi kepala, ya rambutnya harus dicukur. Justru Mbak Gea ini mempraktekkan yang ada di Bible. Sebenarnya di Bible itu harus memang menudungi kepala. Betul nggak Pak De? Nggak ada suaranya Pak De. Betul Nah, sekali Bang Andi. Jadi Kristen-Kristen ini sebenarnya Bible itu cuma buat pajangan saja. Maksudnya dia harus menudungi kepalanya. Apalagi masuk gereja, ya malah pakai baju kayak gitu. Jadi sebenarnya ini orang ini itu Bible itu hanya pajangan saja, kagak dipraktekin. Itu loh. Jadi menutup aurat itu ibunya Yesus bagaimana modelnya? Bunda Maria pakaiannya. Berkerudung. Ya iya. Kristen kenapa enggak? Tapi kan Nggak tahu Bang. Ya kenapa Pak Gea? Kenapa deh? kalau biarawatinya itu kan bang berkerudung, memang biarawatinya kan berkerudung, tapi kan nggak full gitu loh, masih kelihatan rambutnya separuh, terus jubahnya memang lengan panjang berbentuk kayak model dress gitu, tapi tidak menutup sampai ke mata kaki, hanya sampai sebatas betis. Kalau yang biarawati Katolik. Mbak pernah aktif nggak sih jadi kayak gitu di Katolik? Enggak bang, itu kan kalau biarawati itu kan memang mengabdikan hidupnya sepenuhnya, tidak boleh menikah, bahkan pacaran juga tidak boleh. Terus kenapa ada yang kebablasan? Siapa yang hajar tuh? Waduh. Tanya biarawatinya dong Bang. Ah abang ini. Dulu mah. Tapi itu intermezzo doang sih ya. Untung aja Mbak Gea nggak menjadi itu. Jadi apa ya, hak asasi sebagai wanitanya hilang loh, nggak boleh menikah. Bener nggak Pak? Iya, itu kayak memang mengabdikan hidup sepenuhnya untuk Tuhan itu bang. Iya. Jadi itu jawabannya teman-teman. Jadi Mbak Gea ini ibunya Muslim, bapaknya Katolik. Makanya itu KTP-nya Katolik. Jadi dalam hidupnya itu bimbang. Sejak kapan mulai bimbang Mbak? Gimana bang? Sejak kapan mulai bimbang menentukan pilihan? 2 tahun belakangan kemarin bang. Tapi kalau ibunya kan memberi contoh seorang muslimah kan gitu ya. Iya. Nah, bapaknya memberi contoh sebagai Katolik begitu. Iya bang. Ya bingung memilih ikut mana gitu.
Iya, bimbang ikut mana? Karena memang kan saya dari TK itu memang di sekolah kan di sekolah Katolik. TK, SD, SMP, SMA itu sekolah Katolik. Tapi masih ingat dong kalau dulu waktu sekolah minggu itu doa Bapak kami masih ingat ya, tapi jangan diulang dah. Lupakan yang masa lalu. Semua saya masih ingat, Bang. Mantap. Semua lagu-lagu gereja semua saya masih hafal. Jadi nggak ada keraguan lagi bahwa Anda ini bukan Katolik, gitu ya? Oh Katolik, di KTP-nya Katolik kok Bang Handi? Ya tapi kan ada orang masih ragu gitu loh. Urusan apa sama orang? Ya untuk dijelaskan supaya mereka preminya tambah kuat. Oh gitu. Tambah lemah masuk gua, tambah kuat lagi. Ini tadi katanya belum ini ya, belum diterangkan untuk suruh mandi wajib. Belum Pak De, silakan Pak De. Oh belum, silakan Bang. Oh ya ini di bawah sudah mengingatkan ya. Iya Mbak Gia, disunahkan lah ya, disunahkan bahkan diwajibkan sebenarnya karena bagaimana ya, kita wajib. mau melaksanakan bukan mandi sunnah. ya mandi wajib ya, diwajibkan untuk mandi seluruh tubuh ya dari ujung kaki sampai ujung rambut. Nah itu diwajibkan untuk mandi besar istilahnya. Bukan mandi junub ya, mandi besar. Nah, doanya aku niat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar karena Allah. Nah, gitu. Nah, ibunya suruh ngajarin ibunya. Iya, Bang. Ya, nanti kalau bingung tinggal DM saya aja, gampang itu. Enggak seru mah Pak De. Nah, video call gitu mandinya. Yang bercanda ah. Enggak boleh. Dia enggak seru sama ibu. Gini Mbak Gia. Iya, kalau seandainya ibu mendengarkan di sini kan ibu jauh tuh di Nias ya, ibu ya? Enggak Bang, ibu saya di Cilegon. Oh, Bu di Cilegon, Anda di Bali. Mudah-mudahan ibu mendengarkan ini live ini. Apa yang ini Anda katakan sama ibu? Silakan. Ibu saya nggak ada di sini Bang. Ibu katakan di sini, mudah-mudahan dia mendengar. Ya, silakan. Kayak di TV-TV itu loh Mbak. Apa yang mau Anda katakan kepada ibu Anda gitu loh. Saya jadi mewek. Ya nggak apa-apa, justru di situlah intinya. Karena memang ibu saya pernah bilang, kan anaknya 5 ya. Ibu pernah bilang, mama tuh pengen dari 5 anaknya itu ada satu minimal tuh ada satu yang ikut agamanya mama gitu. Soalnya mama bilang nanti kalau misalnya saya meninggal tuh gimana katanya. Nah dia pengen ada anaknya satu aja. Jadi kalau mama meninggal tuh ada yang bisa pegang gitu loh. Kan katanya kalau yang Nasrani kan nggak boleh pegang ya katanya kalau meninggal. Jadi mama tuh pengen, tapi mama nggak bilang harus siapa mama nggak bilang. Cuman katanya di doa mama tuh selalu ada permintaan satu aja ada anaknya ikut dia gitu. Alhamdulillah hari ini terkabul ya, Masya Allah. Allahu Akbar. Terus yang kedua, saudara yang keempat itu masih Katolik semua ya Mbak? Iya masih Katolik Bang, cuman ini kan adik saya cowok yang paling kecil nih. Ini udah mulai kayak saya perkenalkan juga tentang Islam biar dia tahu tuh siapa Tuhannya yang sebenarnya. Dan kayaknya adik saya udah mulai welcome dan pernah sempat kayak dia sempat bilang dia ada maulah niat buat mualaf, tapi dia masih butuh waktu gitu buat lebih mengenal lagi. Tapi kalau adik saya yang cowok 2 orang lagi tuh jujur saja memang itu keras, anaknya bisa dibilang fanatik agamanya Bang, paling anti muslim banget yang cowok 2 orang. Mbak pernah nggak ibu Anda itu ngaji terus mendengarkan? Pernah nggak? Pernah Bang. Waktu itu pendengaran Anda apa
seperti apa tanggapannya kalau ibu ke Katolik terus ibu ngaji gitu? Nggak enak didengar apa gimana? Ada pengaruh nggak? Enggak bang, biasa aja karena udah terbiasa, jadi nggak merasa terganggu juga, udah biasa aja gitu. Ada ayat pendek nggak yang terkesan di Al-Quran itu kalau ibu ngaji ada? Kalau dulu kan belum tertarik ya bang, jadi kalau mendengar hal-hal kayak gitu yang biasa aja gitu, nggak yang gimana-gimana. Kebetulan rumah papa saya juga di sana itu dekat dengan masjid, jadi satu hari tuh bisa 5 kali dengar suara masjid. Biasa aja, mungkin karena belum terpanggil kali ya bang. Belum, jadi nggak ada kesan ya? Nggak ada kesan, karena memang belum ngerti gitu loh bang. Ada nggak sih harapan biar keluarga utuh kembali ke Islam semua? Ada harapan nggak kayak gitu? Ada sih harapan bang, cuman kayaknya berat ya. Nggak ada yang berat mau kalau Mbak berdoa loh. Tolong dijelaskan Pak De, orang yang bersyahadat itu dosanya ada apa, amal ibadahnya apa, doanya diijabah? Iya. Silakan Pak De. Jadi Kak Gia jangan pernah merasakan itu berat karena itu bukan tugas Anda. Tugas Anda itu hanya menyampaikan saja. Kalau tidak sanggup menyampaikan, tunjukkan dengan perbuatan atau dengan perkataan yang baik yang sesuai dengan aturan yang ada di dalam Islam. Nah, mengenai hidayah, nah itu tadi kenapa jangan dianggap berat karena itu bukan tugas kita, itu tugasnya Allah. Allah yang berhak memberi hidayah. Kita cukup berdoa saja. Ya. Jadi kalau kita berdoa, apa beratnya berdoa? Mohon kepada Allah, ya Allah, jadikanlah saudara-saudara saya, ya, orang-orang Islam, berilah mereka petunjuk, berilah mereka hidayah ya Allah sebagaimana aku ya Allah. Ya Allah, jangan biarkan mereka menjadi penghuni neraka-Mu ya Allah. Selamatkan mereka ya Allah, mereka orang-orang baik ya Allah. Terus minta tanpa ada rasa lelah. Insya Allah orang yang baru mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu doanya dikabulkan oleh Allah tanpa hijab, tanpa ada penghalang. Ya, karena Anda suci, bersih dari dosa. Ya, sebagaimana bayi yang baru lahir. Kullu maulidin yulad alal fitrah. Semua bayi yang terlahir itu dalam keadaan suci. Tidak peduli dia anaknya siapa, mau anaknya Nasrani, anak Yahudi, anak Konghucu, anaknya Majusi, nggak peduli. Bayi terlahir suci, itu di dalam Islam. Nah, Mbak, keadaannya seperti itu sekarang, dalam keadaan fitrah dia. Jadi doakan saja terus saudara-saudara Anda, semoga Allah memberi hidayah. Karena hanya Allah saja yang membolak-balikkan hati. Tidak ada yang lain. Ya. Kita juga tidak bisa menguasai hati kita. Maka kita bermohon kepada Allah untuk menetapkan hati kita di dalam Islam hingga akhir hayat. Itu. Amin. Masya Allah. Kita ingat dulu yoga. Setiap sholatnya selalu mendoakan kakaknya memeluk Islam. Kakaknya begitu benci terhadap Islam. Bahkan membayar orang-orang untuk melawan Banjuma diskusi. Doanya yoga terkabul, akhirnya kakaknya bersyahadat. Jadi itu aja doa, hanya serahkan semuanya Mbak. Terakhir Mbak, tadi pesan ibu udah terkabul satu nih gitu ya. Iya. Arti nggak arti? Mbak bisa menerjemahkan nggak doa ibu terkabul itu apa kira-kira maksudnya? Ngerti nggak maksudnya, tujuan ibu Anda itu? Waktu itu sih mama cuma bilang sedih nggak ada satu yang ikut agamanya. Mama tuh pengen ada satu aja gitu. Soalnya mama ngerasa sedih nanti kalau misalnya mama meninggal tuh nggak ada yang bisa pegang anaknya. Soalnya katanya kalau anaknya Nasrani, mamanya Muslim, walaupun meninggal gitu nggak boleh pegang, katanya gitu. Pemegang Mbak, nggak ada yang tidak bisa dimandikan oleh orang lain. Jadi Mbak ini udah sah memandikan jenazah. Tapi jangan ke sana dulu, nanti kamu mewek lagi deh. Kalau urusan kayak gitu. Yang penting sekarang Mbak udah memeluk Islam. Kalau bisa segera kabari ibu sesudah ini gitu. Iya bang. Masih berkomunikasi kan sama ibu? Masih bang. Atau minta tolong Pak De, tolong telepon ibunya Pak De.
Ya. Halo? Ya, makasih. Makasih Pak De. Kurang bagus settingnya Pak De. Nomornya aja gak punya, ya, telepon. Telepon pakai mouse nih ya. Bisa nggak telepon ibu sekarang? Kita dengar ngomong apa? Kalau berkenaan sih pakai speaker. Ada 2 HP nggak? Dari sini coba saya ya bang, saya cek mama dulu ya. Ya, Masya Allah. Assalamualaikum ma, aku udah muslim nah gitu. Sambil nunggu ya Bang Handi, Pak Disuki. Ya. Izin memberikan informasi, barangkali boleh saya dibesarkan, hanya informasi, sekedar informasi aja, siapa tahu ini bisa membuat apa namanya informasi ya kan, biar apa gitu kan. Ya kan? Alhamdulillah, jadi di tahun 2025 ini teman-teman ada 2023, 2024, 2025. Ini siapa ini? Ini yang mu'alaf. Ya kan? Mu'alaf di sini. Tahun 2025 alhamdulillah Pak Desugi selama 5 minggu, sekarang tanggal 10 ya, kurang lebih 5 minggu ya, kurang lebih ya. Kurang lebih. Ya. Kurang lebih 40 hari ya kan? Kurang lebih 40 hari, betul nggak? 40 hari nggak? Iya, kurang lebih ya kan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sudah ada sertifikat semua ini. Allahu Akbar. 14. Subhanallah. 14 nih. Sudah ada sertifikatnya semua. Dan saya ini semuanya ada KTP, ini semuanya ada tanda tangan dari dia, dan sudah saya cek ada yang Katolik, ada yang Kristen, tapi kebanyakan Kristen masih kebanyakan Kristen. Cuman yang luar biasa saya salut adalah sekarang ini belum 2 bulan loh. Ini masih 40 hari loh, bayangkan coba. Masih 40 hari loh ini. Udah 14 loh. Alhamdulillah. Bisa keberatan. Ada nanya, si Alkitab masuk enggak, dia nggak nyerahin KTP kok. Bang Ardiansa jangan tutup dulu, jangan tutup. Saya keberatan kok nggak ada namanya Pak Desugi ya? Emangnya saya mau alap? Oh, salah gua. Itu ada di Daman ada itu Daman. Apa? Daman atas itu kayaknya nomor 1 Daman kayaknya. Demian. Nih Demian, bukan Daman, Demian. Allahu Akbar. Belum lagi di luar ini api. Lengkap. Ini yang disadarkan oleh api ya. Iya, ini yang hanya di api ya teman-teman, ini hanya ada di api. Jadi alhamdulillahirabbil alamin. Semakin terbukanya diskusi lintas agama yang bisa diakses oleh setiap orang ya pada dewasa ini, alhamdulillahirabbil alamin, ternyata banyak umat Kristen yang memang menggunakan akal pikirannya dan kembali kepada fitrahnya, yaitu apa? Islam. Allahu Akbar. Tapi pertanyaan saya satu ke Pak Sekum ini, tumben hari ini semangat, ada apa? Enggak, pas waktu buka ini. Oh iya, Olan lo belum masuk lo. Ini KTP-nya Olan itu mana? Ada kok. Ini mana? Olan belum masuk ini. Tunggu. Coba kirim ke saya, Bang Andi. Olan belum masuk lo ini. Masa sih? Nih ada Demian, Bezizoki, Frinska, Martinus, Senorita, Leonardo, Injil, Desma, Vini, Murni, Lucia, Yuli, Hermanto. Loh. Olan nggak ada. Ini Gea Olan bukan nama aslinya, nama asli. Loh, Gea ini Lucia ini. Ini loh Lucia Gea ini loh. Nah, ini udah masuk ini kan. Nah, udah. Aku nggak bisa nunjukin KTP loh. Mohon maaf loh teman-teman. Ini privacy loh ya. Aku nggak boleh nunjukin KTP. Yang jelas kolom agama sudah sesuai dengan apa yang dinyatakan, yaitu Katolik. Izin dulu, dengerin. Assalamualaikum. Ya. Halo, assalamualaikum. Halo, kok kecil suaranya? Halo. Iya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, ada apa bang? Olan udah nyetor KTP ya? Nyetor maksudnya? KTP buat sertifikat udah dikasih siapa? Oh belum saya. Oh, kalau KTP sudah saya kasih sama Kak D, sama Bang Zuma juga. Cuman kalau untuk sertifikat saya belum bisa bang. Oke. Kan saya jelasin semalam. Sertifikat mu'alaf maksudnya, Bang Andi?
Belum bisa ya maksudnya, belum bisa apa maksudnya? Belum pegang apa gimana ya maksudnya? Enggak, maksudnya dikira sertifikat tanah kayak sertifikat rumah gitu. Bukan, Oh, iya sertifikat mungkin. mualaf. Iya mungkin. Dan Sertifikat ini ya, mualaf. Kang Ustadz Ardiansyah hari ini juga satu keluarga ada yang mualaf secara offline ya. Yang akunnya Pak Sestes itu, Kang Ustadz Ardiansyah yang kemarin diskusi di komalnya Bunda Anissa dan komalnya kita itu. Yang rencananya sendiri ternyata satu keluarga itu Pak Andi. Itu siapa itu? Siapa itu? Ya akun Sestes, akun itu apa Narin Somolto itu. Yang mensyahadatkan siapa? Di offline sih, beliau di offline di masjid. Yang iya, pertanyaan saya, yang mensyahadatkan siapa? Ustadz tempatnya dari Jawa Ustadz Tengah. yang ada di offline maksudnya? Iya betul. Di live kan lewat live API? Tidak di live kan sih. Tidak Oh di live. enggak, oh berarti ya enggak masuk data saya, tapi alhamdulillah gitu aja. Iya, artinya dari hasil diskusi juga gitu, artinya dari hasil diskusi dan alhamdulillah yang awalnya cuma sendirian kemudian ini itu kayaknya dibawa. Nah ini Pak Sestes itu Bang, itu keluarganya Pak, itu typing beliau typing. Yang mana? Naikin dong. Yang Oh Pak baik, Sestes baik, itu baik, Pak Sestes baik. itu ya. Turunin saya host, Pak biar Sestes saya itu. naikkan apa nih, Sestes. Iya. Itu Pak Sestes Iya. itu. Izin ya Bang, saya turunin ya. Ya turun. Yang mana yang sekte ini? Yang mana Pak? Sestes itu yang pakai barcode itu, yang frame-nya barcode gitu. Oh ini. Iya. Coba Bang, naik dulu Bang Sestes. Iya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa open kan, Iya Bang? betul. Belum bisa on game Bang. Ya udah enggak apa-apa. Iya. Jadi begini Bang, memang kemarin tadi saya pelaksanaan mualaf tadi jam 10 bersama anak-anakku sama istriku Bang. Anaknya berapa? 2 Bang, anakku 2 Bang. Aku dari Akven Bang, dari Akven. Subhanallah. Terus disyahadatkan oleh siapa Pak kalau boleh tahu? Oleh Ustadz Bang yang pengurus Samirul Masjid Bang. Oke, dibuatkan sertifikat mualaf dari sana kan? Iya Bang, iya Bang. Oh ya alhamdulillah udah nggak apa-apa. Iya. Yang penting dibuatkan sertifikat mualaf dari sana kan gitu. Iya Bang, sudah Bang. Ya udah. Sementara pengurusan Bang. Tunda dulu ini. Tadi kita itu mau nelpon ibunya loh. Kita mau denger ya. Gimana ini? Oh program? iya. Coba. Iya. Masih kejeda. Halo Mbak Gia. Lama itu. Bukti nanti jangan lama entah ini jatuh. Iya. Bang, bentar ya Bang, Mama belum angkat telepon. Oh iya nggak apa-apa Mbak Gia, nggak apa-apa. Santai aja. Tapi udah saya chat, siapa tahu nanti Mama baca, terus nanti Mama telepon balik. Iya nggak apa-apa. Santai kok aku, tenang aja. Yang sibuk sih Bang Ardi. Ini heran gue ini orang aktif banget ini hari. Kenapa ya? Apa? Lah ya kan bilang kan katanya masih sibuk. Ya udah nggak apa-apa gitu loh. Aku lo santai gitu loh maksudnya. Gitu Bukan loh, santai, dia. ini oper santainya gitu. Bang, mohon maaf Bang, aku turun dulu Bang, mau sholat maghrib Bang. Oke, makasih ya Bang Sestes. Makasih ya. Bentar. Kalau boleh tahu Bang Sestes tinggal di mana Bang? Aku di Sulawesi Bang, tepatnya di Gorontalo, Wikta. Kalau di Gorontalo, Wikta, Bang. Oke, Jadi semangat udah Bang ya. Tetap Iya, Bang. semangat. Anda akan mendapat ujian dari Allah. Tetap semangat. Insya Allah kuat menjalani ujian itu. Amin Bang, amin Bang. Ya. Terima kasih Bang ya. Bang Mitpat juga makasih. Oh lagi siap. Sudah banyak ceramah dari beliau. Sehat ya. Iya. Makasih ya. Iya. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sering naik ke sini juga nih Bang Sestes. Iya. Coba. Ya, lanjut Pak. Itu kalau 2024 berapa mualafnya Bang Ardi? Yang disyahadatkan oleh HAPI? 2024 Ada 100. apa ya? Sebetulnya ada Pak De, cuman banyak yang nggak terdata waktu itu. Itu loh, banyak yang nggak terdata. Jadi misal mampir ke siapa KTP-nya nggak mampir ke saya, gitu loh.
Banyak yang gitu. Banyak itu yang kejadian gitu tuh banyak. Dan juga si mu'alafnya juga nggak nagih sertifikat mu'alafnya gitu. Ya. Tapi untuk kedepannya, jadi kan ini kan menjadikan perhatian penting kan bagi API, dan alhamdulillah sampai detik ini sesuai dengan yang kita rapatkan kan Pak De waktu itu, kita lebih administrasinya lebih rapi lagi teman-teman, jadi tidak ada yang terlewat lagi. Jadi ketika ada yang mu'alaf, sekarang persyaratannya 1 KTP, 2 tanda tangan di atas materai, tanda tangan di atas kertas putih, terus yang ketiga itu nomor WA, wajib harus ada nomor WA-nya, dan ketiga-tiganya harus disetor ke saya. Kan waktu itu kan ada yang minta KTP sama tanda tangan aja kan, begitu mau memberikan sertifikat mu'alafnya nggak tahu harus kemana waktu itu, karena udah nggak punya nomor WA-nya, begitu teman-teman dulu ya. Jadi ya sekarang perbaikanlah kami semuanya, dan alhamdulillahirabbil alamin berkat diawasi oleh Pak Disuki selaku pengawas API, kami semuanya jadi was-was gitu aja. Lanjut. Ujungnya itu gak enak. Nah diawasi loh, Pak D kan pengawas, ya kan? Iya. Nah kalau diawasi was-was nggak? Ya was-was lah. Lanjut. Aku tengok ini gimana nih kerjanya nih gimana nih, sentil ternyata, woi cepetan, nah kan gitu. Loh mana Bang Mahadewa tadi udah naik kok turun lagi? Kepental. Halo David, selamat sore. Izin Pak Desuki, lah semalam ada informasi begini, semalam Raffi sudah disyahadatkan sama Ustadz Atta, apakah sudah disyahadatkan sama Usman? Nah itulah ya yang kayak gini-gini itu saya nggak nerima informasi gitu loh teman-teman. Nah kalau yang kayak gitu semalam dia ingin syahadat, ya udah syahadatkan aja. Tapi saya bilang identitas kamu belum ada, ya belum kita daftar sebagai bersyahadat di API. Tapi kita kan nggak boleh menahan orang kalau mau syahadat. Iya betul, betul. Itu aja. Betul Bang Andi. Ya. Oke gitu ya informasinya teman-teman ya. Jadi berbeda ya antara yang sudah setor KTP dengan yang tidak setor KTP, mungkin itu harus bisa dibedakan gitu ya. Ya lanjut, silakan Pak Desuki. Apalagi? Ini kayaknya si David mau syahadat juga ini Kang Ustad. David, monitor David. Kalian saya izin undur dulu ya. Oh iya iya. Kemana Kang Jan? Aku boleh ngucapin terima kasih sama netizen enggak? Pak Bang Andi. Makasih Kang Jan. Makasih Kang Jan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau ngucapin terima kasih ya kepada para netizen ya. Saudaraku sekalian, para netizen yang setia di channel Sugi Kristologi. Pamer Masya lagi. Allah atas, enggak saya ngucapin terima kasih ini atas dukungan saudara. Alhamdulillah tadi datang lagi penghargaan dari YouTube. Ini bukan penghargaan untuk saya, tapi penghargaan untuk Anda semuanya. Ya udah kasih kirim ke saya. Kirim ke saya kalau memang untuk kami. Ya. Presented to Sugi Kristologi publishing 100.000 subscriber. Subhanallah. Itu yang apa? Yang channel apa Pak De? Sugi Kristologi. Ya udah report teman-teman, report yo, report. Kalau mau yang report ini aja. Yang ini aja kalau mau di report. Yang apa itu? Sugi Kristologi TV. Salam akal sehat udah hilang channelnya, silakan di report. Oh, udah hilang Pak De. Udah di banned sama YouTube itu. Nah, gitu. Pamer, teman-teman pamer. Ada David di sini, kayaknya mau mualaf juga ini syahadat. David, selamat sore. David. Selamat sore. Wah. Ya, silakan. Ada apa dan mau apa? Silakan. GA-nya kemana, Bang? Nggak tahu ya. Jatuh GA-nya. Mungkin lagi telepon ibu mungkin ya. Lagi telepon ibu nanti lah. naik lagi. Ya, silakan David. Halo David, aku diskusi dong. Aku udah 3 hari ya nggak diskusi.
Tapi ada Bang Zuma di sini. Gurunda monitor maju. Sholat gurundanya. Aku udah di sini, alhamdulillah. Mau syahadat ini David ini Bang. Ayo David. Oh mau syahadat? Iya gayanya gitu. Oh alhamdulillah. Bang David Kristen ya? Bang David Kristen ya? Iya Kristen. Oh mau syahadat sekarang? Mau diskusi dia. Ada diskusi. Ada yang mau ditanggapi Bang atau seperti apa? Silakan Pak David. Enggak sih. Saya nggak mau diskusi sih sebetulnya. Mau tanya aja. Apa Bang? Gini loh Pak David. Berarti ini topiknya gini loh. Jadi baru saja ada beberapa mualaf saya tanya, kenapa Anda memeluk Islam? Jawabannya adalah karena akal saya sudah berfungsi, sudah bisa membedakan mana manusia, mana Tuhan. Kalau Bang David sendiri udah bisa bedain nggak mana manusia, mana Tuhan? Silakan Bang David. Ya sudah. Enggak, maksudnya bedanya apa Bang manusia dengan Tuhan Bang? Ya manusia ciptaan, Tuhan pencipta. Yang mati di tiang kayu salib itu ciptaan atau Tuhan? Ya ciptaan. Berarti Yesus ciptaan? Hah? Iya. Berarti Yesus ciptaan Tuhan? Dah. Betul? Iya. Wih mantap, tepuk tangan saudara-saudara. Saya nggak ada tepuk tangan di sini. Yang ada jangan pelit-pelit. Yang punya, aduh pelit kali dah. Yakinkan hatimu, yakinkan. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Jadi Bang David sudah meyakini bahwa Yesus bukan Tuhan ya? Sebetulnya nggak kesana sih Bang. Lah kemana Bang? Terus kalau nggak kesana kemana? Coba kemana Bang? Ya nggak, masih dalam tahap belajar. Oke, nggak apa-apa. Kami hargai proses pembelajaran Anda. Cuman yang ingin saya tanyakan adalah kalau memang manusia adalah ciptaan Tuhan, pertanyaan saya tadi kan ya udah turunin Bang Ardi, dia mau minta diketes nih Bang Dito nih. Jadi Bang Ardi ya, turunin sebentar. saya, dia mau naik lagi. Sebentar. Oke ya, saya lanjut dulu ya. Bang David, monitor Bang David ya. Bang David? Iya. Ya, jadi Anda masih meyakini Yesus itu Tuhan, bukan manusia? Ya masih ada dalam doktrin. Masih ada dalam doktrin. Kalau dalam doktrin Anda, Yesus itu manusia apa Tuhan? Tuhan dan manusia. Oke, Tuhan dan manusia. Apanya yang Tuhan, apanya yang manusia dalam diri Yesus? Coba terangkan kepada kami. Ya kalau Tuhan itu kan wujudnya roh, bukan Oke, berarti yang rohnya Yesus itu Tuhan, gitu? Ya bisa dikatakan gitu. Oke, rohnya Yesus Tuhan. Jasmaninya Yesus, dagingnya Yesus bukan Tuhan berarti, betul? Ya. Nah, berarti dagingnya Yesus ini ciptaan? Betul. Oke, berarti yang mati di tiang kayu salib ini bukan Tuhan? Bukan. Bukan Tuhan. Untuk apa yang bukan Tuhan ini mati di kayu salib? Menebus dosa. Berarti dosa Anda ditebus oleh bukan Tuhan Yesus, betul? Betul? Iya. Ayo akui jujur. Ayo akui jujur. Jujurlah. Jujurlah. Berarti dosa Anda ditebus oleh bukan Tuhan Yesus, betul? Bukan Tuhan Yesus. Iya betul. Manusia bukan Tuhan kan?
Betul, betul. Betul kan? Berarti dosa Anda dan dosa teman-teman Kristen ditebus oleh bukan Tuhan Yesus, betul? Betul. Oke, berarti doktrin gereja yang mengatakan dosa kita ditebus oleh Tuhan Yesus itu semuanya hoax, betul? Iya, betul. Berarti Tuhan tidak mati untuk menebus dosa, sepakat? Tuhan tidak mati untuk menebus dosa. Betul. Betul kan? Betul. Karena yang mati bukan Tuhan. Betul. Betul? Betul, betul, betul. Oke, sekarang pikiran Anda sudah mulai terbuka sekarang. Sudah mulai terbuka ya. Berarti Yesus yang mati di tiang kayu salib bukan Tuhan Yesus. Lalu siapa? Manusia Yesus. Manusia Yesus. Ya. Berarti bisa ya yang bukan Tuhan ini menembus dosa, bisa ya ternyata ya. Yang bukan Tuhan ini loh. Yang bukan Tuhan ini mati di kayu salib untuk menebus dosa, ternyata bisa ya. Yang menebus dosa ternyata bukan Tuhan, bisa ya. Ayo coba berpikir Bang. Sekarang kita treatment sudah cukup. Treatment sudah, saya mengajak Bang David berpikir. Bang David, kami semuanya sayang kepada teman-teman Kristen sebetulnya Bang David. Bang David percaya itu enggak? Percaya enggak itu? Percaya. Oleh karenanya kami sayang dengan teman-teman Kristen, maka kami umat Islam mengingatkan Anda dan juga teman-teman Kristen tuh untuk berpikir secara sehat, menggunakan akal pikiran yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita dengan sebaik-baiknya. Begitu ya Bang? Ya. Sedikit Bang Ardi, saya silakan. Pak D sedikit. Bang David. Bang David, kalau Anda mengatakan yang disalib itu bukan Tuhan, yang disalib adalah manusia, maka penebusan dosa sia-sia. Karena Yesaya 63 ayat 9 dikatakan bukan duta, bukan utusan yang menjadi penebusmu, tapi Tuhan itu sendiri. Nah, Anda meyakini yang disalib bukan Tuhan. Jadi tidak ada penebusan dosa sia-sia. Nah, gitu Bang Ardi, itu saja yang saya sampaikan Bang Ardi. Lanjut. Ya, luar biasa. Sekarang doktrin pertama minimal sudah rontok Pak Disugi ya. Doktrin pertama minimal sudah rontok Pak D. Minimal sudah rontok. Doktrin pertama yaitu penebusan dosa yang dilakukan oleh Tuhan itu sudah rontok. Sekarang pertanyaan saya Pak David. Pertanyaan saya, Anda meyakini Yesus Tuhan, rohnya Yesus Tuhan, betul ya? Ya. Oke. Apakah roh Yesus Tuhan inilah yang Anda sembah atau ada roh lain yang Anda sembah? Roh Yesus yang saya sembah. Kalau Bapak Tuhan atau bukan Bapak? Bapak Tuhan, Roh Kudus. Bapak Tuhan. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Roh Kudus Tuhan. Ya. Berapa Tuhan? Kegeliti akalnya Bang Ardi, kegeliti akalnya. Saya ulangi lagi, saya sayang sekali lagi Bang David. Kami umat Islam sama sekali tidak membenci Bang David. Kenapa? Karena kami tidak punya alasan untuk membenci Bang David. Sepakat Pak Disugi ya? Sepakat ya? Saya tidak punya alasan untuk membenci Bang David. Saya tidak punya alasan itu. Nggak punya alasan. Oleh karenanya kami peduli kepada Bang David. Sekarang saya tanya, Bapak Tuhan, Tuhan. Yesus Tuhan, Tuhan. Roh Kudus Tuhan, Tuhan. Berapa Tuhan? 1. 3. 3. Ada yang mengatakan begini, oh itu 3 kepribadian satu hakikat. Pernah dengar itu nggak Bang David? Tiga pribadi satu hakikat. Pernah dengar itu nggak Bang David? Ya itu konsep Tritunggal. Gimana? Ya, itu konsep Tritunggal. Anda percaya nggak dengan konsep itu? Ya percaya. Kalau percaya, pertanyaan saya, Anda mengatakan 3 pribadi kan tadi, betul ya?
Betul kan? Betul. 3 pribadi kan? Betul. Pertanyaan saya, apakah ketiga pribadi ini, ketiga-tiganya ini adalah Tuhan atau ketiga-tiganya ini bukan Tuhan? Ketiga-tiganya Tuhan. 3 berarti Tuhannya. Ayolah berpikir Bang David. Ayolah gunakan akal sehat. Ayolah Bang David. Jangan biarkan doktrin menggerogoti akal sehat Anda yang sehat sebenarnya. Sehat Bang Anda Ardi, ini. sedikit Bang Ardi. Bang David manusia, Bang Ardi manusia, saya manusia. Ada berapa hakikat? Ada berapa manusia? Enggak, Ada 3 manusia. Hakikat dulu. Ada berapa Satu. hakikat? Satu hakikat. Satu hakikat. Ada berapa manusia? 3. 3 manusia. Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan, Bapak Tuhan. Satu hakikat. Ada berapa Tuhan? 3. 3 Tuhan. Kalau manusia banyak, itu masuk akal Bang David. Saya manusia, Bang David manusia, Pak Desugi manusia, Bang Hadi manusia, masuk akal. Tapi kalau sampai ada 3 Tuhan, coba saya ingin tanya kepada akal sehat Bang David ya. Tolong akal sehat Bang David dimunculkan. Masuk akal nggak ada 3 Tuhan? Ya jadinya politis. Masuk angin. Masuk akal nggak Bang David? Angin kan. Guru-guru. Ya artinya keluar dari jalur monoteis. Iya, keluar dari monoteis, nggak masuk akal gitu loh. Kang Ustadz mohon izin ini. Ya, makasih. Kang Gia Siap, ini udah Ustadz naik, Miftah. barangkali waktunya terbatas, beliau mungkin ini Kak Gia ini, bukti Gia ini barangkali waktunya terbatas, beliau udah naik, mohon izin. Oh, GA-nya Kati, coba. Oh gitu. Iya. Oh ya udah, silakan. Silakan Bunda Gia. Iya Bang. Ya silakan. Tadi udah bilang Mama, tapi Mama bilang tunggu nyampe rumah baru bisa ditelepon buat Mama. Gitu. Ya udah bilang Mama aja, nggak apa-apa. Saya santai kok, gitu aja. Oh, urusannya sama lulu yang nyantel, mau sibuk ya bodo amat. Gak ada urusan. Saya kan bilangnya ke saya. Saya kan bilangnya ke saya tadi. Saya ingin menyampaikan ayat ini Bang David. Yesaya 46 ayat 5. Ini kira-kira Tuhan 3 atau Tuhan 1? Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku? Hendak membandingkan dan mengumpamakan aku sehingga kami sama. Ini Tuhan 1 atau banyak nih? 1. Tuhan tidak mau dibandingkan. Tuhan tidak mau disamakan dengan siapapun. Tuh, Yesaya 46 ayat 5. Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku? Hendak membandingkan dan mengumpamakan aku sehingga kami sama. Tuh. Ya, silakan Bang David. Coba saya ingin tahu tanggapan dari Bang David mengenai konsep ketuhanan setelah kami berikan pertanyaan. Pertanyaan itu kan fungsinya untuk menguji Bang David, betul nggak Bang David? Iya betul. Ya itu, pertanyaan itu fungsinya untuk menguji. Lah setelah kita uji ternyata Bang David, akal Bang David sendiri menolak gitu loh konsep itu gitu. Gimana menurut tanggapannya Bang David? Masuk akal nggak konsep Trinitas atau Tritunggal itu? Silakan. Ya artinya Tritunggal bagaimanapun dijelaskan tetap harus merujuk pada 3 Tuhan, nggak bisa pada 1 Tuhan, ya kan? Betul. Artinya dari pertanyaan yang simpel seperti itu harus dijawab 3 Tuhan, nggak boleh 1 Tuhan. Ya memang kenyataannya gitu. Kan nggak mungkin misal begini, saya manusia, Bang David manusia, Pak Desugi Kristologi manusia. Ada berapa manusia? 1, kan nggak masuk akal. Iya, betul. Ya kan? Harus dijawab 3 memang. Harus 1 lagi. Harus 3 lagi, Bang manusia Ardi. begitu loh. Ya silakan. Satu lagi yang akan membuat Trinitas gulung tikar. Kisah para Rasul 19 ayat 2.
Buka Bang David. Kisah Para Rasul 19 ayat 2. Di situ Paulus bertanya kepada para murid, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Para murid menjawab, belum. Bahkan kami tidak pernah dengar ada Roh Kudus. Aneh enggak nih? Tuhan Trinitas, salah satu unsurnya adalah Roh Kudus. Tapi orang yang sudah percaya tidak pernah dengar ada Roh Kudus. Hancur enggak Trinitas kalau begini caranya? Contoh nih Mbak Gea, baru saja masuk Islam nih. Mbak Gea, kamu sudah masuk Islam, sudahkah kamu kenal Allah? Mbak Gea jawab, belum, bahkan kami nggak pernah dengar ada Allah. Lucu nggak kira-kira? Ya betul. Artinya itu pengetahuan dasar yang seharusnya dimiliki orang percaya gitu. Iya benar. Ya. Betul. Katanya Tuhan Trinitas. Tapi ketika ditanya oleh Paulus, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Mereka menjawab belum. Bahkan kami tidak pernah dengar ada Roh Kudus. Loh, aneh banget ini ayat ini. Artinya mungkin para rasul sendiri nggak mengajarkan tentang Trinitas atau? Tidak, Yesus. Kalau itu murid Yohanes, berarti Yohanes nggak pernah mengajarkan Trinitas. Kalau itu murid Yesus, berarti Yesus tidak pernah mengajarkan Trinitas. Betul. Mantap. Iya mantap. Aja, Tapi Bang gini, Ardi. tapi gini Saya Bang nambahin David. Sedikit aja Bang Ardi. Siap Ustadz Suki, siap Pak De. Tapi gini Bang David, masih monitor ya Bang David ya? Iya. Saya pernah bertanya kepada seorang debater Kristen yang sangat jadi pujaan hatinya para apologet Kristen, namanya tuh Kiamat tuh. Kiamat itu semua orang di sini tahu lah Kiamat itu siapa, ya termasuk Pak Disugi dan semuanya. Dia sangat-sangat ahli memelintir ayat-ayat Al-Quran dan lain sebagainya. Tapi, ya kan, begitu saya tanya soal konsep ketuhanan, apa yang dia katakan? Saya tanya begini, Tuhanmu ada berapa? Satu. Siapa nama yang satu itu? Yesus. Apakah Tuhanmu yang satu itu mati di tiang kayu salib? Iya. Adakah Tuhan yang lain selain yang satu itu? Nggak ada. Berarti Tuhan mati? Iya. Masuk akal nggak Tuhan mati? Ya. Tuhan mati. Nggak masuk akal karena itu melanggar sifat kekalnya Tuhan. Nah itulah. Saya kasih contoh lagi. Teman-teman Kristen biasanya mengatakan, Tuhan kami bisa menjadi manusia. Bang David pernah nggak dengar itu? Ya, inkarnasi. Oke, menjadi manusia, betul ya? Betul. Sekarang saya tanya, manusia itu Tuhan atau bukan Tuhan? Manusia bukan Tuhan. Berarti Tuhan menjadi bukan Tuhan? Si? Iya. Si? Bisa. Tuhan menjadi bukan Tuhan bisa Bang? Bisa nggak? Masuk akal nggak Tuhan menjadi bukan Tuhan? Masuk akal nggak? Nggak bisa. Nggak mungkin. Kalau dia memaksakan Tuhan menjadi bukan Tuhan, pertanyaan saya, ketika Tuhan menjadi bukan Tuhan, sebutannya Tuhan atau bukan Tuhan? Ya bukan Tuhan harusnya. Bukan Tuhan. Ketika dia disebut bukan Tuhan, maka siapa yang jadi Tuhan? Nggak ada. Ini pertanyaan logika sederhana sebenarnya. Ini dasar, bahkan anak-anak SMP pun tahu gitu loh Bang David. Tetapi apa? Tetapi doktrin yang begitu kental sehingga membuat teman-teman Kristen dan juga teman-teman Anda itu menjadi seseorang yang tidak menggunakan akal logikanya untuk berpikir. Ketika teman-teman Kristen Anda mengatakan begini, oh konsep ketuhanan Kristen nggak bisa dipahami oleh akal manusia. Berarti kesimpulannya Tuhan Anda telah gagal menciptakan manusia lengkap dengan akal pikirannya. Kenapa? Karena akal pikiran yang diciptakan oleh Tuhan ternyata tidak mampu memahami bagaimana Tuhan itu sendiri. Berarti Tuhan Anda gagal menciptakan Anda sebagai manusia. Coba dipikir. Ya betul. Mana ada Tuhan gagal? Di mana ada Tuhan gagal? Kayaknya Gia mau ngomong kayak. Ya artinya, ya. Ya silakan. Silakan. Kak Gia mau ngomong?
Iya Bang, mau ngomong sebentar sama Bang David. Silakan. Bang David, saya kan juga dulu Katolik ya. Yang mau saya sampaikan ke Abang gini loh. Bukan dulu Kak Gea, baru aja. Iya ya. Maksud saya gini, sebelum kita mengkulik-kulik lebih dalam tentang kekristenan, kayaknya ini kan Alkitab itu kan sudah beberapa kali diperbaharui ya Bang ya. Nah, yang Abang pelajari sekarang ini, itu artinya yang Abang pelajari sekarang ini kan udah bukan yang original lagi dong. Nah, siapa yang bisa menjamin isi Alkitab yang Abang pelajari sekarang ini itu isinya udah betul? Karena kalau sudah direvisi berkali-kali, sudah diperbaharui berkali-kali, itu artinya di dalam itu sedikit banyaknya pasti ada perubahan dong. Nah, kenapa saya tertarik sama Islam? Karena di Islam itu Al-Qur'annya tidak pernah berubah dari dulu sampai sekarang. Tidak ada tuh yang diperbaharui isinya. Dan kayak misalnya Al-Qur'an itu kan kita mau ke negara manapun tetap sama. Beda dengan Alkitab. Kita pergi ke Jerman, Alkitabnya jadi berbahasa Jerman. Kita pergi ke Belanda, Alkitabnya jadi berbahasa Belanda. Kita pergi ke Indo, Alkitabnya berubah jadi bahasa Indo. Itu kan sedangkan bahasa Inggris saja kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia bisa rancu loh artinya. Bisa berantakan loh artinya. Apalagi ini sudah berkali-kali diperbarui isinya. Yang jadi pertanyaan saya Bang, Abang yakin isi Alkitab yang Abang pelajari itu? Abang yakin itu original isinya? Itu kalau misalnya sudah diperbaharui berkali-kali, otomatis isinya di dalam pasti sudah banyak yang berubah ya. Itulah yang membawa kesesatan sebenarnya. Oh, baru mualaf udah cerdas, subhanallah. Lanjut. Gimana Bang? Alona agigiu. Agigiu. Bang Ardi. Bang Ardi. Udah. Jadi ngutang anaknya kok. Di mute. Jadi buat Bang David, sebelum kayak berdebat terlalu panjang soal kekristenan dan Islam ini, mending Abang pastikan dulu Alkitab yang Abang pelajari itu isinya original. Karena itu sudah berkali-kali direvisi loh isinya Bang. Siapa yang bisa menjamin itu asli? Siapa yang bisa menjamin setiap kalimatnya itu masih sama dengan Alkitab yang pertama kali dibuat? Aku yakin Bang, itu isinya sudah banyak berubah di dalam. Dan itulah yang membuat kita jadi tersesat. Allahu Akbar. Ya, betul kata Bunda Gea ya, bahwasanya Bible itu bukan hanya dirubah-rubah. Ada yang mengatakan begini, oh kitab kami dirubah-rubahnya itu hanya terjemahan saja. Ada yang mengatakan begitu. Bukan cuma terjemahan saudara. Original teks kitab Anda dari berbahasa Yunani juga dirubah itu. Sesama bahasa Yunani tidak ada yang sama. Iya Bang, bahasa Inggris aja ya Bang. Kalau kita translate ke bahasa Indonesia, itu bisa rancu artinya. Jangan ke bahasa Inggris, ke original teksnya aja yang ditulis pada abad keempat. Saya bisa tunjukkan kok. Saya bisa tunjukkan. Saya punya data abad keempat, abad ketiga, tahun 200 Masehi. Saya punya datanya. Kita bandingkan dengan yang sekarang, nggak sama. Nah itu dia. Saya bisa buktikan, saya bisa pertanggungjawabkan mulut saya ini ya. Misal saya dilaporkan, terus disuruh pembuktian di pengadilan, saya buktikan dengan data, gitu loh. Ingat, yang boleh direvisi itu hanya skripsi, ya. Jangan sampai kitab suci direvisi, nggak boleh itu, gitu ya. Kalau terjemahan
kalau di Islam terjemahan Al-Quran itu bukan Al-Quran, bukan. Yang Al-Quran itu yang berbahasa Arab. Nah, yang berbahasa Arab ini perkataannya tidak pernah berubah secara lafzi maupun maknawi. Jadi Quran itu mutawatir. Waduh, terlalu dalam ya. Pokoknya begitulah, nggak pernah berubah. Nah, intinya gitu. Itu ya. Kalau Bang David pengen lihat saya buka-bukakan, ya nanti saya bukakan kalau memang mau. Saya bisa buktikan. Itulah. Tapi ya silakan sama Dinda Gea, Mbak Gea dulu. Soalnya lebih tua Mbak Gea daripada saya. Silakan Mbak Gea. Iya Bang, jadi cobalah abang apa ya, maksud saya coba aja lah abang bandingkan Alkitab beberapa tahun yang lalu dengan tahun di depannya atau bahkan di tahun berikutnya. Itu pasti di dalamnya pasti berbeda-beda itu, nggak persis sama. Dan sebenarnya mungkin ya menurut saya itulah yang membawa kita jadi tersesat. Karena sudah terlalu sering diperbaharui. Belum lagi ayat-ayat yang mengalami tambal sulam. Nah, iya itu dia, karena faktor sudah diperbaharui berkali-kali. Contoh gini, Kak Gea ya. Markus 16. Itu kalau kita lihat versi LAI itu sampai ayat 20. Tapi kalau kita lihat di Codex Sinaiticus ataupun Vatikanus itu hanya sampai ayat 8. Dan ada terjemahan lain juga ya yang seperti itu, hanya sampai di ayat 8 saja. Tidak sampai ke ayat 20. Padahal ayat 2 dari ayat 8 sampai ayat 20 itu menurut saya menjadi dasar kekristenan untuk penginjilan. Karena nanti kalau kita lihat di ayat 15 misalnya kan, maka beritakanlah Injil ke segala makhluk. Nah, ternyata perintah ini perintah palsu. Karena memang Yesus nggak pernah mengatakan itu. Bang Ardi bisa menunjukkan nanti. Kalau saya dibilang bohong. Bisa dong. 16. Itu hanya sampai ayat 8. Paragraf pertama. Ya. Nah, di ayat 8 itu saja ada penambahan yang satu paragraf yang begitu panjang. Ini dapat dari mana ini? Banyak sekali, mungkin ratusan ya. Ayat-ayat yang tadinya nggak ada jadi ada itu banyak banget. Bukan hanya 1-2 ayat. Begitu. Betul. Tapi kita tunggu responnya dari Bang David dulu nih, Pak Disugi. Silakan Bang David. Responnya gimana nih Bang David? Yang katanya kitab suci ternyata seperti itu. Kalau mau pembuktian nanti kita buktikan. Silakan Bang David dibuka open minded juga ya, open cam juga. Open mic. Silakan Bang David. Iya, yang pertama saya tanggapi tentang konsep Tritunggal itu yang seharusnya dipahami oleh manusia, yaitu harusnya memang begitu sih. Soalnya kan ketika Tuhan sendiri mewahyukan tentang dirinya, artinya Tuhan yang maha cerdas itu seharusnya dengan berbagai cara membuat manusia itu memahami gitu. Bukan tidak memahami gitu. Itu betul sekali. Oh, mantap. Sama apa masalah kitab suci yang direvisi, ya memang betul yang jadi kitab suci kami itu memang yang terjemahan. Kami tidak punya teks original yang ditempelkan dalam terjemahan. Yang kami punya cuma terjemahan, dan itulah kitab suci kami. Dan itu bukan rahasia umum sih, artinya memang betul itu memang ada revisi dari kitab yang terjemahan. Masuk akal nggak firman Tuhan dirubah-rubah, direvisi? Yang revisi manusia, masuk akal nggak? Ya seharusnya nggak boleh. Kenyataannya? Ya kenyataannya direvisi. Nah itu. Sebenarnya mudah loh Bang David untuk apa? Sebenarnya kalau teman-teman Kristen mau jujur itu mudah sekali loh. Seperti Mbak Gia ini mudah sekali kalau mau jujur, gitu kan? Ada 3 pribadi, 1 hakikat, gitu kan? 3 pribadi ini ketiga-tiganya Tuhan atau ketiga-tiganya bukan Tuhan? Ketiga-tiganya Tuhan dong. Berarti Tuhannya 3. Satu. Enggak, 1. Nah kan repot kan?
Enggak satu loh. Kok satu? Lah kan di luar Nurul gitu loh. Gitu loh Bang David. Kalau kita arahkan ke manusia, bener mereka Bang Ardi. Bener ya, ada berapa manusia? 3 manusia katanya kan. Iya, kalau manusia bener, tapi kalau Tuhan salah. Gitu. Terus kemudian kitab suci ya kan. Harusnya normalnya manusia hidup di dunia ini, kitab suci itu adalah pedoman hidup dalam beragama. Betul ya Bang David? Kitab suci itu, definisi kitab suci itu adalah wahyu Tuhan yang